Kabar gembira dari Serie A, kiper timnas Indonesia Emil Audero dan Juventus jalin kesepakatan. Shane Patinama langsung mengalihkan fokusnya ke Persija Jakarta setelah menyelesaikan tugas bersama timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. Hentikan timnas Indonesia di Piala AFF 2026, pelatih Singapura kena karma. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Kabar gembira dari Serie A, kiper timnas Indonesia Emil Audero dan Juventus jalin kesepakatan. Kabar menggembirakan datang dari Serie A dan timnas Indonesia. Emil Audero kembali dikaitkan dengan Juventus setelah klub asal Turin tersebut mulai melakukan perubahan besar di sektor penjaga gawang menjelang musim baru. Namun, kabar mengenai kesepakatan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati. Hingga Rabu, 19 Agustus 2026, laporan terbaru menyebut Juventus sedang mempertimbangkan Emil Audero sebagai salah satu kandidat penjaga gawang, bukan transfer yang sudah resmi diumumkan. Gol melaporkan bahwa Juventus tengah memantau kemungkinan membawa kembali Audero ke Turin, terutama setelah kedatangan Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur. Juventus memang baru saja mendatangkan Vicario dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Kehadirannya diproyeksikan mengubah hierarki penjaga gawang Bayern Canary. Kondisi tersebut membuat masa depan Michele Di Gregorio dan Mattia Perin menjadi tidak pasti. Apabila salah satu dari kedua penjaga gawang tersebut meninggalkan Turin, Juventus berpotensi membutuhkan kiper tambahan. Dalam situasi itulah nama Emil Audero muncul sebagai salah satu kandidat yang dinilai menarik oleh manajemen klub. Bagi Audero, kemungkinan kembali ke Juventus memiliki cerita tersendiri. Kiper kelahiran Mataram tersebut bukan pemain asing bagi Bianconeri. Ia pernah menjadi bagian dari Akademi Juventus sejak 2008 dan berkembang di lingkungan klub sebelum mendapatkan kesempatan menembus tim senior. Juventus kemudian melepas Audero ke Sampdoria secara permanen pada 2019. Dalam pengumuman resmi ketika itu, Juventus menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Sampdoria mengenai transfer permanen sang penjaga gawang. Kini, setelah perjalanan panjang di sepak bola Italia, peluang untuk kembali ke Turin kembali terbuka. Shane Patinama langsung mengalihkan fokusnya ke Persija Jakarta setelah menyelesaikan tugas bersama timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. Bek kiri tersebut kini kembali bergabung dengan skuad Macan Kemayoran yang tengah menjalani pemusatan latihan di Bangkok, Thailand. Shane menjadi salah satu dari 6 pemain Persija yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia. Selain dirinya, ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, dan Nadeo Argawinata yang juga kembali ke klub setelah menyelesaikan agenda bersama skuad Garuda. Keenam pemain tersebut bergabung dengan Persija pada kembalinya Shane ke Persija terjadi setelah perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Championship harus berakhir lebih cepat. Indonesia finish di posisi ketiga grup A dengan 7 poin setelah meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Hasil tersebut membuat Indonesia gagal melanjutkan langkah ke semifinal. Shane mengakui kegagalan tersebut tentu mengecewakan. Namun, ia tidak ingin terlalu lama larut dalam hasil tersebut. Pemain kelahiran Lelystad itu memilih menjadikan pengalaman bersama timnas sebagai pembelajaran sebelum kembali memberikan kontribusi maksimal untuk Persija. Sekarang waktunya fokus kembali ke Persija, jadi saya senang bisa kembali, ujar Shane seperti dikutip dari laman resmi Persija. Persija memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada para pemain yang baru kembali dari timnas Indonesia. Setelah itu, mereka langsung bergabung dalam program pemusatan latihan di Thailand. Namun, Shane dan 5 pemain lainnya tidak langsung mendapatkan porsi latihan penuh karena kondisi fisik mereka masih harus dipulihkan secara bertahap. Program khusus tersebut menjadi penting mengingat para pemain baru saja menjalani pertandingan internasional dengan intensitas tinggi. Persija ingin memastikan kondisi mereka kembali optimal sebelum memasuki persiapan penuh menghadapi Super League. Hentikan timnas Indonesia di Piala AFF 2026, pelatih Singapura kena karma. Pelatih timnas Singapura, Gavin Lee, harus menerima kenyataan pahit setelah perjuangannya membawa The Lions di Piala AFF 2026 berakhir di semifinal. Singapura memang berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Thailand pada leg kedua, tetapi hasil tersebut tidak cukup untuk mengantarkan mereka ke partai final. Thailand tetap lolos dengan keunggulan agregat 4-3. Hasil tersebut menjadi cerita menarik setelah Singapura sebelumnya berhasil menghentikan langkah timnas Indonesia di fase grup. Indonesia gagal melaju ke semifinal setelah hanya finish di posisi ketiga grup A dengan 7 poin, berada di bawah Vietnam dan Singapura. Dalam pertandingan terakhir grup A, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Ragnar Oratmang ON membawa Garuda unggul lebih dahulu, sebelum Ilhan Fandi menyamakan kedudukan. Hasil tersebut membuat Singapura mengamankan posisi kedua sekaligus memastikan Indonesia tersingkir dari turnamen. Kegagalan Indonesia tentu menjadi salah satu hasil mengecewakan dalam perjalanan skuad asuhan John Hertman.
Namun, setelah Singapura juga gagal mencapai final, muncul narasi karma yang ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola Indonesia. Singapura sebenarnya tampil cukup berani ketika menghadapi Thailand. Mereka bahkan mampu mencetak 2 gol di Stadion Raja Manggala dan mengalahkan tuan rumah 2-1. Akan tetapi, kemenangan tersebut tetap tidak cukup karena Thailand membawa modal kemenangan 3-1 dari leg pertama. Gavin Lee pun mengakui bahwa sepak bola terkadang menunjukkan sisi yang kejam. Menurut sang pelatih, para pemainnya telah memberikan perjuangan maksimal, tetapi hasil akhir tetap tidak berpihak kepada Singapura. Sepak bola itu kejam, menjadi gambaran tepat bagi situasi yang dialami Singapura. Mereka berhasil menyingkirkan Indonesia dari persaingan semifinal, tetapi pada akhirnya justru harus merasakan kegagalan di babak 4 besar.